General Manager Ducati Corse, Gigi Dalikna masih terus berupaya mencari cara agar dapat membawa Francisco Bagnaia kembali menemukan jati dirinya pada MotoGP 2025 ini. Raihan podium Bagnaia pada seri GP Spanyol kemarin memang cukup melegakan bagi Ducati Lenovo. Saat Marquez apes mengalami crash, setidaknya tim pabrikan mereka masih kebagian podium dengan capaian posisi ketiga milik Pecco Bagnaia. Namun Bagnaia tidak serta-merta membuat para atasan si merah Borgo Panigale semringah. Bagaimana Bagnaia menyelamatkan posisi ketiga itu sungguh cukup menyedihkan karena dia kesulitan menyalip Quartararo dengan GP25 miliknya. Gigi Dalikna bicara tentang bagaimana mereka juga ikut renyuh melihat kemunduran Bagnaia di awal musim ini. Dari musim lalu yang berapi-api menunjukkan persaingan sengit melawan Martin, kini justru membel ketemu Marc Marquez sebagai rekan setimnya. Bahkan ciri khas juara dunia 3 kali itu yang sering bisa menang pada balapan utama walau kalah di sesi sprint kini juga tidak lagi terlihat, di mana Francisco Bagnaia bahkan belum sekalipun memenangi sesi balapan sprint pada MotoGP musim ini. Sedangkan pada balapan utama dari 5 Grand Prix yang sudah bergulir sepanjang gelaran MotoGP musim 2025 ini berlangsung, Bagnaia hanya menang 1 kali, yaitu pada MotoGP Amerika, tetapi itu pun karena Marc Marquez yang berada di depannya jatuh kecelakaan. Mental para pembalap Ducati di fase ini sudah bukan sekadar podium tapi seharusnya siap menang dengan sederet fakta bahwa motor mereka memang sedang berkuasa, tetapi entah bagaimana Bagnaia masih belum juga menemukan klik dengan motor barunya musim ini. 5 sesi sprint dari 5 seri musim ini semuanya disapu bersih Marc Marquez yang sekaligus mengukir sejarah baru. Pada balapan utama pemenangnya silih berganti tetapi masih dikuasai Marc Marquez di 3 seri lalu, Bagnaia di GP Amerika dan Alex Marquez di GP Spanyol. Pecco berada di bawah ekspektasi, pertama-tama karena sebelumnya kami selalu terbiasa untuk melihat dia tampil dengan lebih baik pada hari Minggu daripada pada hari Sabtu. Selain itu dia juga biasanya memiliki keberanian dan tekad yang dia tunjukkan setiap kali putaran pertama dimulai, terutama soal kecepatan balapan. Namun kali ini dia tidak memiliki ketajaman yang kami semua harapkan serta puncak performa yang dibutuhkan untuk membawanya kembali menantang posisi teratas. Kalau melihat dari sudut pandang kejuaraan, setidaknya dengan dia memperoleh podium ketiga kemarin itu hal yang cukup berharga untuk ditambahkan ke daftar prestasinya. Namun kita harus kembali pada faktanya bahwa bagi kami sangat penting untuk dia agar bisa meningkatkan diri lagi, kata Gigi Dalikna, sebagaimana dikutip dari moto.it. Pembalap LCR Honda Castrol, Johan Zarco ikut menanggapi kemungkinan hadirnya si Raja WSBK Toprak Razgatlioglu yang makin santer terdengar akan segera debut di MotoGP. Kabar tentang Toprak Razgatlioglu ke MotoGP sudah lama terdengar bahkan sejak bermusim-musim lalu, di saat bersamaan belum ada slot kursi kosong di tim-tim utama yang berpotensi bisa menjadi milik dari Razgatlioglu. Seiring berjalannya waktu 1-2 nama tim mulai disebut-sebut bisa jadi tujuan Toprak, 2 diantaranya adalah Honda dan Yamaha yang spot di tim pabrikan mereka bisa segera kosong karena habisnya sejumlah kontrak rider. Salah satu yang ikut menanggapi kemungkinan hadirnya Toprak di ranah MotoGP adalah Johan Zarco. Rider LCR Honda itu ikut senang bila pembalap jagoan BMW di WSBK tersebut bisa meramaikan ajang balap MotoGP. Namun Zarco juga menggaris batas dengan jelas bahwa dia tidak ingin mengalah untuk seorang debutan. Zarco memang di tim satelit tetapi dia menjadi pembalap paling bagus di Honda musim ini melampaui duo Luca Marini dan Joan Mir. Dalam hati kecil Zarco mungkin jelas ada keinginan untuk bisa naik ke tim pabrikan. Untuk itu pembalap yang kini sudah berusia 35 tahun itu mengisyaratkan Razgatlioglu untuk sebaiknya debut ke tim selain Honda bila ingin masuk ke MotoGP.
Satu hal yang jelas, saya pribadi sangat terkesan dengan dia dan apa yang dilakukannya sebagai seorang pembalap sungguh luar biasa, di mana dia telah menciptakan gaya balapan yang sangat unik bahkan hampir akrobatik. Jika dia datang ke MotoGP maka akan menarik untuk melihat apakah kita bisa belajar darinya atau dia yang belajar dari MotoGP. Namun saya tidak tahu apakah sepeda motor Honda dan Yamaha saat ini merupakan sepeda motor belajar terbaik bagi debutan. Saya memahami bahwa dia sedang mencari tempat di tim pabrikan dan dalam situasi itu dia bisa saja mengambil posisi di Honda, tapi jelas untuk peran saya sendiri saya lebih suka dia bergabung dengan Yamaha. Saya tidak dapat berkata banyak lagi tentang itu karena saya menggunakan energi saya terutama untuk diri saya sendiri dan situasi saya saat ini, kata Johann Zarco, sebagaimana dikutip dari Speedweek. Yamaha tidak main-main dalam misi kembali ke jati diri pemenangnya di MotoGP setelah harapan yang muncul dari raihan podium Fabio Quartararo pada balapan seri kelima MotoGP Spanyol 2025. Quartararo berhasil menunjukkan potensi motor M1 dengan penampilan kompetitif di MotoGP Spanyol, setelah merebut pole position. El Diablo menutup akhir pekan dengan posisi finish kedua pada balapan utama. Pada seri Qatar, Fabio Quartararo juga bersinar dengan merebut baris start terdepan dan finish ketiga dalam sprint. Massimo Meregali senang melihat posisi yang didapatkan tim berlogo Garpu-Tala itu pada awal musim MotoGP 2025 ini. Dalam tes pramusim awal Februari lalu, Quartararo selalu menempati posisi 3 besar dalam catatan waktu terbaik sepanjang 3 hari sesi. Catatan selalu lolos Q2 menunjukkan ujung ia menemukan kembali kemampuan dalam kecepatan satu lap. Meregali menekankan kemajuan Yamaha nyata dan terlihat di setiap sirkuit yang dikunjungi awal musim ini. Selain hilangnya performa apik di satu lap, Yamaha kurang konsisten level grip di lintasan menjadi faktor yang sangat menentukan buat mereka. Peningkatan ini juga tidak terlepas dari pembenahan yang dilakukan di internal Yamaha. Selain membuka diri dengan pendekatan Eropa dengan membajak insinyur top Ducati di posisi direktur teknis, Yamaha kembali memulihkan kehadiran tim satelit. Masuknya tim pramak ke skuad Yamaha menambah kekuatan dan juga data penting dari balapan untuk pengembangan. Meregali kemudian mengungkap targetnya konsisten finish 3 besar di paruh musim kedua dan juga punya 2 rider yang lolos langsung ke Q2. Sementara ketika berbicara soal perburuan gelar, Meregali memilih merendah. Dia menganggap Marc Marquez sebagai merupakan terkuat. Meregali tidak melihat bahwa Yamaha ataupun Fabio Quartararo berada di level sebagai musuh terberat. Kami berada di posisi yang kami harapkan, mungkin kami sedikit terlalu cepat di tes Sepang menciptakan ekspektasi, tapi kami tahu itu bukan potensi kami yang sebenarnya. Di Qatar dalam time attack kami mengalami peningkatan 1 detik dibandingkan tahun lalu. Kami juga melakukan hal yang sama di Sepang selama tes musim dingin. Kami bisa mendapatkan data 2 kali lebih banyak dari tahun lalu yang memungkinkan kami untuk mempercepat pengaturan motor, dan saat ini menurut saya lawan-lawannya adalah Marc Marquez dan saudaranya Alex. Namun kami masih berada di awal kejuaraan dan segala sesuatunya bisa berubah, di mana niat kami adalah untuk sedekat mungkin dengan Aprilia dan KTM, dan kami selalu berada di level yang kurang lebih sama dengan Honda. Kemudian kami ingin menjadi tim kedua setelah Ducati. Di beberapa balapan ya, di balapan lain tidak, dan itulah tujuan yang harus dicapai sebelum akhir tahun, kata Massimo Meregali, sebagaimana dilansir dari Motosan.